Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam, dan wabil khusus juga nikmat kesehatan pada kesempatan hari ini atau pelatihan herbologi ini. Kita dapat berbagi, kita dapat sharing di masa pandemi yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, dapat memberikan pencerahan buat kita semuanya selama mengikuti pelatihan Vokti Training Center ini dengan materi farmakologi atau herbologi yang semoga dari awal sampai akhir kita bisa mengikutinya dengan seksama dan juga saling sinergi. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada qudwatun kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah, senantiasa mencoba untuk hijrah ke dunia alami, ke dunia holistik, ke dunia yang memang sebenarnya adalah bukan hijrah semata-mata hijrah secara abstrak saja, karena memang ini perlu hijrah fisik, ya, hijrah zahir, dan juga bagaimana caranya kita back to nature, back to sunnah, back to Allah. Jadi intinya adalah bagaimana caranya diri kita untuk bisa mempunyai sebuah gambaran dalam diri kita itu kita siap untuk hidup sehat secara alami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-temanku dimanapun berada, saya akan sampaikan materi daring ini yang sebenarnya adalah sebuah materi yang memang sangat urgent, sangat penting, karena seluruh tindakan apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah membutuhkan resep ini, membutuhkan rekomendasi ini. Maka ini juga menjadi sebuah poin sangat-sangat penting menurut saya. Kenapa? Apapun terapi Anda, apapun terapi antum semuanya, apapun tindakan intervensi yang Bapak Ibu lakukan, maka solusi yang paling lengkap, sempurna, itu tentunya harus dilandasi oleh terapi dari dalam. Apa itu? Dengan cara mengkonsumsi herbal. Karena esensi dalam sebuah pola hidup dan pola makan adalah mengkonsumsi sesuatu yang alami. Baiklah, kita akan langsung saja bahwa kita akan melakukan materi hari ini. Sama-sama kita bahas herbologi dasar, pelatihan dari Vokti Training Center, bekerja sama dengan LKP dan LPK Amanah Jati Cendekia. Bapak Ibu, kita langsung kepada materi. Kita lihat bahwa nanti materi yang akan kita sampaikan atau saya berikan adalah satu, pengertian herbal itu sendiri, yang kedua farmakologi herbal, yang ketiga, mohon maaf ini ketiga ya, jadi yang ketiga ini adalah diagnosa herbal, dan kemudian yang keempat adalah sifat asal penyakit, ya. Dan herbal secara umum adalah sebenarnya dalam kategori lingkungan hidup, ya, dalam artian tidak jauh dari lingkungan yang kita tinggal. Artinya dunia Kemenkes itu memperingati Hari Lingkungan Hidup itu tanggal 5 Juni, setiap tanggal 5 Juni. Artinya adalah ini slogannya adalah Time for Nature. Apa itu?
waktu untuk kita kemudian berubah secara alami atau berubah kepada sesuatu yang sifatnya alami. Karena ini fitrah, ya, fitrah dimanapun di dunia. Maka alhamdulillah jika kita bisa memahami sebuah hal yang sifatnya fitrah, itu akan lebih sangat sangat mempunyai sesuatu yang memang harus kita butuhkan dalam tubuh kita, harus dibutuhkan untuk tubuh kita, harus dibutuhkan untuk kesehatan kita, bahkan dibutuhkan untuk pengobatan kita. Ya, oke. Kemudian yang pertama, pengertian herbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Ini berkenaan dengan pengertian herbal. Yang pertama adalah kita juga harus paham definisi herbal menurut BPOM Republik Indonesia. Kenapa? Ini adalah sesuatu yang baku, sesuatu yang mungkin bisa dikatakan ini adalah sebuah definisi yang mendunia lah katakanlah, karena arahannya adalah Kemenkes dan WHO ya. Maka ini kita akan munculkan di awal. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perbandingan herbal dan obat sintetis. Bukan kemudian kita katakanlah menafikan satu sama lain, tetapi intinya adalah bagaimana caranya kita memahamkan bahwa herbal itu apa, obat sintetis itu apa. Jadi kita harus jujur kepada diri kita harus jujur untuk menyampaikan sifat daripada herbal itu apa dan obat sintetis itu apa. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi intinya adalah kita harus mulai belajar bijak dalam mensikapi sebuah komparasi, sebuah perbandingan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah tujuan penggunaan herbal itu sendiri apa. Maka ini penting saya sampaikan juga karena utamanya orang itu mau memakai tanaman obat ataupun herbal, maka kita harus tahu tujuannya. Kemudian yang keempat adalah rukun penyembuhan herbal itu sendiri. Nah, ini sangat penting ketika dalam kondisi atau kasusistis yang memang banyak orang yang tidak paham terkait dengan pengkonsumsian atau setelah mengkonsumsi herbal. Maka ini akan dapat jawaban di sini. Ya, jawaban kok kenapa kemudian setelah minum herbal, contohnya, kok kenapa kemudian setelah minum herbal kemudian kita kok tambah ada gatalnya, tambah pusing dan sebagainya. Maka ini adalah sebuah rukun penyembuhan yang harus kita pahami. Bapak Ibu dimanapun berada, teman-temanku seprofesi dan seperjuangan, kita akan membahas ini secara bertahap karena banyak sekali keilmuan herbal yang insya Allah nanti kita bisa diskusi di lain waktu atau di Telegram dan sebagainya. Kemudian ini saya sampaikan adalah yang pertama jamu. Ya. Kita harus tingkatan jamu adalah kemudian logonya seperti ini, ya. Jadi kita harus paham juga logo bahwa ini logo jamu. Apa itu jamu? Jamu adalah obat tradisional Indonesia, ramuan atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jamu biasanya merupakan bahan yang secara turun-temurun atau empiris digunakan untuk pengobatan secara tradisional. Misalnya, beras kencur, kunyit asam, temulawak, brotowali. Ini basic daripada herbal sebenarnya. Ini adalah jenis obat herbal menurut BPOM ya. Jadi ini kita klasifikasikan menjadi satu jamu, kemudian yang kedua adalah obat terstandar ya. Jadi kalau jamu tadi saya sampaikan ada paradigma kita adalah tukang jamu ya, betul seperti itu. Jual beras kencur, kemudian godokan dan sebagainya itu adalah jamu ya. Kemudian obat herbal terstandar. Ya, obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis ya, praklinisnya belum uji klinis, dan bahan bakunya telah distandarisasi. Jadi pada tahap ini obat herbal tersebut selain telah distandarisasi bahan baku dan proses produksinya juga harus melalui proses pengujian
di laboratorium yang meliputi uji khasiat dan uji keamanan. Ini herbal terstandar ya. Logonya seperti ini ya. Ini masih kategori terstandar, masih diuji dan disuruh sebagai di lab ya. Masih praklinis, belum boleh edar, gitu ya. Hanya sedang diuji secara praklinis. Kemudian fitofarmaka ya. Fitofarmaka itu logonya seperti ini ya. Ini logonya seperti ini. Jadi fitofarmaka merupakan standar yang lebih tinggi lagi terhadap obat herbal. Ya. Fitofarmaka sendiri adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dan uji klinis. Artinya apa? Sudah dilakukan uji praklinis dan sudah dilakukan uji klinis. Ya. Uji klinis itu biasanya kepada manusia. Praklinis itu biasanya kepada hewan, mencit atau tikus, putih dan sebagainya, itu adalah praklinis. Jadi selain obat telah melalui proses standarisasi produksi dan bahan baku, kemudian melakukan uji praklinis di laboratorium. Jadi ini sudah diuji standarisasi, kemudian diuji praklinis di laboratorium, maka munculnya fitofarmaka. Artinya adalah ini sebenarnya sudah pada tahap uji klinis, gitu ya. Kemudian jamu. Ini juga dahulu jamu tersedia dalam bentuk rebusan ataupun cairan. Untuk saat ini, bentuk jamu sudah banyak yang beredar dalam bentuk serbuk ataupun kapsul. Karena obat tradisional merupakan produk yang dibuat dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam. Maka, untuk menjamin mutu obat tradisional diperlukan cara pembuatan yang baik dengan lebih memperhatikan proses produksi dan penanganan bahan baku. Ya. Untuk itu, pihak BPOM telah mengeluarkan standar produksi obat tradisional yang dikenal dengan CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Maka ini pun menjadi syarat legalitas ketika ada orang yang ingin memproduksi jamu. Gitu ya. Syaratnya adalah dengan memenuhi persyaratan CPOTB. Kemudian obat terstandar. Uji klinis, uji khasiat dilakukan terhadap hewan uji yang secara fisiologi dan anatomi dianggap hampir sama dengan manusia. Jadi hampir sama dengan manusia. Sedangkan uji keamanan dilakukan untuk mengetahui apakah bahan tersebut membahayakan atau tidak. Uji keamanan yang dilakukan berupa uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronis, atau bila diperlukan uji toksisitas kronis jika diperlukan saja. Dari hasil pengajian praklinis tersebut akan dapat diketahui mengenai khasiat bahan tersebut, dosis yang tepat untuk terapi, keamanan, dan bahkan efek samping yang mungkin timbul. Ya, ini adalah herbal terstandar. Kemudian fitofarmaka, ya, fitofarmaka. Maka selanjutnya obat yang dilakukan uji coba kepada manusia, uji klinis tadi, uji klinik, untuk mengetahui khasiatnya terhadap orang sakit ataupun orang sehat. Sebagai pembanding, cek dilakukanlah uji klinis terhadap orang yang baik itu orang sehat maupun orang yang sakit. Apa sebagai komparasi tadi, sebagai pembanding, gitu ya, untuk mengetahui daripada herbal ini sudah terstandar, herbal ini sudah lolos praklinisnya dan sebagainya. Sebagai tahapan yang biasanya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal karena melibatkan orang banyak. Jadi ini butuh sukarelawan untuk uji klinis. Setelah lolos uji klinik atau uji klinis, maka obat tersebut telah memiliki evidence-based herbal medicine. Kalau di medis ada istilah terkenal evidence-based medicine ya. Ini evidence-based herbal medicine. Yang artinya adalah telah memiliki bukti medis terhadap khasiat dan keamanannya bagi manusia. Di Indonesia sendiri saat ini telah ada beberapa jenis obat herbal yang telah masuk golongan fitofarmaka dan bahkan telah diresepkan penggunaan oleh dokter atau medis. Jadi jangan khawatir, ternyata saya pribadi, saya cari jurnal-jurnal herbal itu luar biasa banyak. Bahkan termasuk jurnal-jurnal sampai hari ini itu ternyata jurnal itu katakanlah disebutkan bisa mengobati berbagai macam penyakit.
baik itu DM, baik itu hipertensi, baik itu stroke dan sebagainya. Maka ini sudah mulai banyak sekali jurnal internasional yang bahkan nasional yang sudah tervalidasi, sudah teruji secara penulisan maupun secara literaturnya. Jadi kita nggak usah khawatir ketika kita belajar ilmu herbal ini. Dan sebenarnya kalau kuliah mau diuji maupun tidak, sebenarnya secara kaidah alami tadi umum, maka itu aman. Tapi tetap kita harus banyak belajar. Kenapa? Karena banyak hal tadi yang berhubungan dengan masalah keamanan, banyak hal yang masalah tidak terstandar, banyak hal yang mungkin bisa jadi malah dia berbahaya. Ya, ini berbahaya ya. Tolong diperhatikan. Jadi tetap harus belajar. Kemudian obat herbal adalah satu. Ini menurut secara umum, obat herbal adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan sebagai pemberi aroma, perasa, dan atau untuk pengobatan. Jadi herbal sendiri merupakan produk yang berasal dari tanaman dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan. Banyak obat herbal yang telah digunakan secara empiris turun-temurun sebagai obat dalam pengobatan, banyak sekali. Ya, ini tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan, tapi untuk pengobatan tradisional. Karena ini sudah turun-temurun. Ini sudah ribuan tahun, ratusan tahun, bahkan bisa jadi kita tidak tahu kapan mulanya. Jadi sekali lagi, sejak adanya manusia diciptakan, maka pada saat itulah ada makhluk yang lain yang disebut dengan tanaman. Maka mau tidak mau dalam kaidah keseimbangan itu tanaman ataupun tumbuhan atau alam yang lain atau makhluk yang lain haruslah katakanlah mempunyai sebuah ikatan tersendiri walaupun kadang berbeda, tapi satu sama lain bisa saling membutuhkan. Kemudian definisi daripada POM tadi mengenai obat tradisional sendiri adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Lebih dari obat tradisional, terdapat bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, dari hewan, dari mineral, yang biasanya obat tradisional tersedia dalam bentuk rebusan atau serbuk yang diseduh dengan air. Jadi esensi daripada jamu, esensi daripada obat tradisional sebenarnya adalah rebusan. Ya. Karena sifatnya adalah sebenarnya ini sifat asalnya. Jadi mengambil dari simplicia, kemudian direbus, atau mungkin dari batang-batang, atau mungkin dari mineral yang lain, kemudian direbus, disaring, kemudian diminum. Itu prinsip dasar awalnya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka bentuk sediaan obat tradisional pun mengalami perubahan. Ada cair, ada kapsul, ada tablet, dan sebagainya. Itu luar biasa. Bahkan ada soft gel ya. Hari ini luar biasa. Jadi sangat variatif sekali. Jadi silakan nanti Bapak Ibu sekalian kaji lebih banyak lagi mengenai bentuk-bentuk herbal yang ada di negara kita. Kemudian herbal dan herbalis. Herbal adalah segala bahan tadi, tumbuhan, hewan, garam, batu-batuan yang mengandung satu atau beberapa bahan aktif yang dapat digunakan untuk tujuan pengobatan. Jadi apapun yang ada di alam ini sebenarnya punya maksud. Apapun yang Allah tumbuhkan, Allah makhluk apapun di dunia ini pasti ada manfaatnya. Cuma kan kita harus pilih, kita harus cari, kita harus gali, kita harus pahami dan sebagainya agar kita dapat sebenarnya ini bisa tidak untuk tujuan pengobatan, tapi bisa jadi tidak, bisa jadi untuk racun. Karena di dunia ini kadang ada dua hal, ada yang bersifat racun, ya tadi ada yang bersifat anti racun. Ya semuanya mesti ada, tapi kita harus hati-hati ya berkaitan dengan masalah kaidah racun dan racun. Atau ada herbal tunggal, ada herbal yang inti, maksudnya ada herbal pendukung gitu. Ada juga tanaman dalam konteks menanam herbal pun ada tanah itu ada tanah yang inti dan ada tanah pendukung. Ada tumbuhan yang inti, ada tumbuhan pendukung, begitu seterusnya dan sebagainya. Itu termaktub dalam Al-Quran dan juga beberapa literatur yang lain. Kemudian siapa sih herbalis? Herbalis adalah orang yang memiliki kepakaran atau arif dan kecakapan skill dalam bidang pengobatan atau terapi dengan menggunakan herbal alami. Ya, ini luar biasa. Jadi
Kita mau jadi herbalik, inilah kita harus punya kepakaran, punya keilmuan, punya basic dasar sebuah evidence based herbal medicine tadi, ya. Kemudian kecakapan skill dalam meramu, dalam memahami, melihat, kemudian merasakan, mencium dan sebagainya. Ini adalah skillnya. Kemudian dalam penilaian terapi, untuk apa herbal tersebut? Pasti tidak untuk penyakit hipertensi. Apakah kemudian nanti bertentangan atau tidak dan sebagainya. Justru malah ketika kita referensikan malah ngedrop. Ketika kita referensikan malah bermasalah. Nah, ini juga terkait dengan cara kita menerapi kepada klien. Jadi kita harus sesuaikan, ya. Itu akan didukung oleh diagnosa, ya. Materi sebelumnya waktu diagnosis holistik itu adalah sangat penting, juga sebagai faktor utama untuk bisa kita lakukan tindakan terapi herbal ini dengan menggunakan herbal-herbal yang tentunya adalah alami, ya. Kemudian perbandingan, ya, tadi perbandingan pengobatan herbal dan kimia. Satu, pengobatan herbal, pengobatan kimia sintetis seperti apa dan sebagainya, ini juga harus kita bahas. Ini penting sekali karena kita akan lebih lanjut mendalami prinsip-prinsip dasar daripada herbal itu apa, kimia itu apa. Itu mungkin kita akan langsung sesi berikutnya agar mungkin mudah dicerna. Jadi saya buat beberapa part, beberapa bagian agar mungkin tidak langsung mendengar secara total, karena saya yakin secara umum kapasitas memori kita juga apalagi dengan usia ada potensi kadar oksigen kurang, maka biasanya agak lemot-lemot dikit. Maka tetap akan saya buat beberapa bagian agar lebih mudah dipahami, agar lebih sebentar kemudian nanti refresh lagi dan sebagainya. Demikian kita akan lanjut ke perbandingan pengobatan herbal dan kimia, ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai materi pada bagian pertama.